Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ini perkataan Yesus kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Jadi mereka sudah punya konsep dulu, pemikiran tertentu, lalu mereka mau menjebak Yesus dengan satu pertanyaan berdasarkan konsep berpikir mereka. Lalu jawaban Yesus ini yang penting kita perhatikan ya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, kata kuasa ini dunamis ya, diambil dari satu kata yang juga digunakan di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima power, the power of God, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada dua pengalaman rohani orang Kristen yang penting. Yang pertama adalah ketika ia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan ini pengalaman yang hanya ada di perjanjian baru, di perjanjian lama nggak ada. Nah, waktu dia masuk, dia mengajari roh kita ini untuk memanggil Allah dengan panggilan Aba Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah. Lalu kita mulai berubah, roh kita ini menjadi ciptaan yang baru, ya, tidak bisa berbuat dosa, tapi kita masih memiliki jiwa yang perlu disucikan, dan itu berlangsung seumur hidup. Ya. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua adalah ketika kita menerima baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus untuk yang pertama kalinya. Nah, ini sifatnya seperti pengurapan kalau di perjanjian lama. Jadi, pada waktu Roh Kudus turun ke atas kita, the Spirit upon, ya. Beda dengan the Spirit within, roh di dalam kita. Ini Roh Kudus, roh yang sama, tetapi yang pengalaman kedua ini adalah pengalaman ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, menguasai kita. Dan itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi lebih sadar akan kehadiran Tuhan, lebih sadar akan dunia rohani. Nah, kemudian kita lihat ayat ini ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan mengajarkan di perjanjian baru itu kita yang melawan iblis, bukan Tuhan. Ya, tapi lebih dahulu kita harus tunduk dulu kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita belajar firman-Nya, kita bergerak dalam tuntunannya, lalu yang melawan iblis itu kita. Itu sama seperti kita berbahasa roh. Yang berbahasa roh itu kita. Tetapi yang memberikan dorongan adalah Roh Kudus. Jadi kadang-kadang ada orang, ya termasuk saya dulu ketika ditumpangi tangan supaya penuh Roh Kudus, saya bingung mau berdoa berbahasa roh bagaimana, mau ngomong apa. Tapi ternyata saya belajar di Kisah Rasul pasal 2 itu, waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid, maka mulailah mereka berkata-kata. Jadi mereka, jadi artinya kita yang berkata-kata, ya. Roh Kudus memberikan dorongan dalam hati kita. Hal yang sama juga begitu, ya. Tuhan memberikan dorongan, kita yang melawan iblis, ya. Kita tengking, kita deklarasikan, kita usir, maka dia akan lari terbirit-birit daripada kita, ya. Nah, waktu saya masih kuliah dulu, ya, saya belum penuh Roh Kudus, saya belajar kuasa perkataan. Ada masa ketika waktu itu saya kena gejala penyakit tifus, dan pada masa itu boleh dibilang hampir semua, ya, atau semua mahasiswa, saya kurang tahu ya, tapi sepanjang yang saya tahu, semua teman-teman yang saya kenal, baik Kristen maupun bukan Kristen, ya, ikut persekutuan apa enggak, itu rata-rata pernah masuk rumah sakit di tempat saya kuliah dulu, ya, di kota di Bandung. Rata-rata masuk di situ, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, kan karena tifus. Jadi waktu itu saya mulai memperkatakan saya tolak penyakit tifus, dan saya katakan itu berulang-ulang, ya.
Sehingga waktu akhirnya ke dokter diperiksa dan ternyata dokter menemukan itu disentri atau kolera lah, saya lupa lah. Pokoknya itu menyangkut pencernaan. Tapi sejak itu saya mulai berdoa lebih spesifik, apalagi setelah saya penuh Roh Kudus. Satu ketika saya pernah kena sakit dan itu udah gejalanya tifus ya, udah sebulan panasnya nggak turun-turun. Saya minum obat untuk pereda demam ya selama sebulan, harusnya itu nggak boleh. Tapi waktu itu memang saya lakukan dan saya bilang saya tidak mau masuk rumah sakit ya. Lalu akhirnya karena nggak tahan dibawa ke rumah sakit ya, digonceng sama teman saya naik motor. Sampai di sana, di rumah sakit itu diperiksa dan dokter bilang kamu tifus, kamu mesti masuk rumah sakit. Lalu saya menunjukkan bahwa saya nggak mau ya. Lalu dia bilang, kamu tinggal di mana? Orang tuamu di mana? Saya bilang di Jakarta. Oke, kamu tes darah ya. Nanti saya kasih obat untuk kamu minum. Tapi sebelum kamu minum obat, kamu tes darah dulu. Dan kalau hasilnya positif tifus, kamu harus diopname. Boleh di rumah sakit ini atau di Jakarta. Nanti saya kasih surat pengantar. Lalu dia bilang, saya yakin 99% kamu ini tifus. Kemudian saya dibawa ke lab, tes darah, lalu saya pulang ke tempat kos, minum obat yang diberikan. Lalu butuh berapa hari ya, saya lupa, ambil hasil tes lab itu, kembali ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke dokter, dokter periksa, dia buka, dia lihat, ternyata negatif semua. Ya, tifus negatif, ya kolera negatif, disentri, semua negatif. Dan itu yang saya katakan dengan pengakuan iman saya. Saya tolak penyakit tifus, saya tolak penyakit disentri, kolera, sakit kuning, ya sakit, semuanya saya tengking di dalam nama Yesus. Dan itu akhirnya memang tidak terjadi. Ya. Jadi kuasa perkataan. Nah jangan lupa ketika dikatakan Yakobus 4 ayat 7 ini, lawanlah iblis, itu termasuk apa yang dia tawarkan. Termasuk kemiskinan, termasuk kekurangan, termasuk kekhawatiran, termasuk penyakit, ya, pikiran-pikiran negatif, itu kita yang mesti lawan. Dalam nama Yesus, nyah kau ya. Lalu kita isi dengan pikiran-pikiran positif, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya. Saya ingat dulu salah seorang bos saya pernah berkata begini ya. Dia bilang ketika situasi sulit dihadapi di kantor, dia sebagai pemimpin saya harus kuat. Karena saya harus memberi semangat kepada anak buah saya. Jadi saya sendiri harus membangun diri saya. Lalu saya ingat juga seorang bisnismen ya, dia pemilik bisnis yang sangat besar sekali. Dan dia cerita ketika masa-masa sulit, secara keuangan dia itu nggak kurang. Tapi waktu itu dia menemani orang tuanya di rumah sakit, di ICU. Dan dia bilang setiap hari dia lihat orang keluar masuk ICU, ya, ada yang membaik, pindah ke kamar biasa, tapi juga ada yang meninggal. Ya. Jadi tempat itu dipenuhi dengan istilahnya spirit of death, ya, roh kematian gitu. Itu menekan dia, ya. Bagaimana dia mesti melawan itu. Nah, yang menolong dia adalah dia suka mendengarkan renungan-renungan yang membangkitkan motivasi. Ya. Jadi ini bagian kita yang mesti kita lakukan. Nah, bicara soal pengalaman ya, karena ini kuasa Tuhan itu mau nggak mau bicara tentang pengalaman. Kita hanya nggak menceritakan pengalaman orang lain, tapi kita mengalami sendiri. Tapi jangan lupa pengalaman itu hanya meneguhkan firman Tuhan. Kita nggak bisa mengajarkan pengalaman lalu orang meniru hal itu tanpa dasar firman Tuhan. Kita ingat bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ya. Misalnya orang buta yang sejak lahirnya, kan kalau kita baca di Alkitab, di Yohanes 9, Yesus itu meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menempelkannya pada kedua mata orang buta itu, lalu dia menyuruh orang buta itu pergi ke kolam Siloam. Kemudian dia muncul dan dia sudah sembuh. Nah kalau ditanya sama orang-orang, dia mungkin bilang, oh itu orang yang disebut Yesus itu meludah ke tanah, lalu dia tempelkan ludah yang dicampur tanah itu ke mata saya. Kemudian saya pergi ke kolam Siloam karena dia suruh saya ke sana. Lalu saya balik sudah bisa melihat. Nah, orang lain nggak bisa niru. Pergi ke kolam Siloam atau ludah ke tanah, aduk tanahnya, tempelkan ke mata gitu. Terus nyemplung ke kolam Siloam, lalu jadi sembuh. Jadi pengalaman itu meneguhkan tentang kuasa Tuhan, tapi kita nggak bisa tiru mentah-mentah seperti itu. Kembali kepada firman. Nah, firmannya bilang apa?
Nah, contoh begini ya, sekian tahun yang lalu, ya waktu saya masa kuliah, saya pernah ke rumah satu keluarga yang tidak terlalu welcome kepada saya. Ya, berkali-kali kalau saya datang, ya ada salah satu anggota keluarganya itu kurang nyaman lihat saya. Nah, ketika saya mulai belajar tentang dunia roh, ya, bahwa ada roh-roh jahat yang bekerja dalam diri orang-orang, entah orang itu kenal sama kita atau tidak kenal, entah itu keluarga kita atau bukan. Nah, itu dia dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Jadi, ketika saya mengerti prinsip ini, saya mulai berdoa, berbahasa roh, lalu saya mulai tengking. Semua roh-roh jahat yang mengganggu orang ini, yang tidak nyaman kepada saya, yang sikapnya nggak baik kepada saya tengking di dalam nama Yesus ya. Kira-kira mungkin butuh waktu beberapa menit ya, 10-15 menit lalu. Ketika saya datang ke keluarga itu, tiba-tiba saya disambut dengan sangat baik ya. Saya diajak masuk, tidak hanya di ruang tamu, ke ruang tengah, diajak ke ruang makan, dilayani oleh orang tersebut. Nah, jadi ini pengalaman itu mengajarkan saya bahwa dunia roh itu ada. Ya. Bahwa orang itu bisa berubah itu karena kita doakan, itu real. Ya. Di kesempatan lain, ya, saya baca satu buku dan dengar pengalaman seorang hamba Tuhan ya, bagaimana dia itu menceritakan mengenai kuasa Tuhan yang bekerja pada seorang hamba Tuhan di Amerika, namanya Terry Mize. Ya, Terry Mize ini waktu itu dia bawa mobil ya antar negara bagian di Amerika tuh, kalau di jalan apa besar itu luas sekali ya dan sepi gitu. Ada orang minta numpang naik mobilnya dan dia ajak naik orang itu. Kemudian setelah beberapa lama ternyata orang itu bawa pistol, dan waktu terlihat orang itu sadar dan dia nodong Terry Mize ya. Dia todong, saya akan bunuh kamu ya. Ya, terus Terry Mize kaget gitu, dan dia diam. Oh, nggak bisa, kamu nggak bisa bunuh saya. Kenapa? Saya hamba Tuhan. Ya, dia bilang kayak begitu. Terus akhirnya orang ini minta mobil disuruh ke pinggir, mereka berhenti di pinggir jalan, itu jalan antar negara bagian ya. Jadi sepi sekali, nyaris nggak ada kendaraan yang lewat. Lalu Terry Mize ini disuruh turun, ditodong, kemudian suruh jalan keluar dari pinggir jalan itu ke rerumputan begitu yang gersang itu ya. Terus jalan menjauhi jalan raya sampai titik tertentu, lalu dia todong Terry Mize ini. Dia suruh Terry Mize itu lepaskan jam tangannya, berikan dompetnya, kemudian suruh buka bajunya ya, semua sampai tinggal pakaian dalam. Lalu ketika orang ini ambil semua pakaian Terry Mize, dia ambil dompet, ambil jam, dan dia mau pergi, tiba-tiba Terry Mize ini sadar. Ini kalau saya dibiarkan begini, cuma pakaian dalam, saya bisa mati kedinginan di sini. Ini jalannya sepi, nggak jelas kapan ada orang lewat. Lalu tiba-tiba keluar otoritas, ya Tuhan gerakan, dan dia bilang, diam kau, kembali. Nah, ini orang yang tadinya sudah jalan ke depan, tiba-tiba bisa berhenti dan muter balik. Lalu Terry Mize bilang, kembalikan pakaianku. Lalu orang ini jalan ya ke arah Terry Mize, lalu dia berhenti dan dia lemparkan pakaiannya itu. Lalu orang ini tiba-tiba kaget gitu. Ya, saya akan bunuh kamu. Terry Mize bilang, tidak bisa, saya hamba Tuhan. Kamu tidak bisa bunuh saya hamba Tuhan. Diam kamu. Lalu orang ini panik, dia mulai tembak ya. Tapi entah bagaimana itu tembakannya tidak bisa ke arah Terry Mize. Sampai beberapa pelor itu sudah keluar dan orang itu bingung. Terus Terry Mize bilang gini, diam kamu ya. Lalu sekarang kamu ikut saya. Lalu Terry Mize pakai pakaiannya lagi, diam, jangan macam-macam ya. Terus dia naik mobil, orang itu disuruh duduk di samping dia, duduk diam dan jangan macam-macam ya. Lalu sudah jalan beberapa lama, tiba-tiba ada kendaraan patroli polisi lewat. Lalu orang ini kaget, orang ini mau todong Terry Mize lagi. Saya akan bunuh kamu. Tidak bisa. Ya, saya hamba Tuhan. Kamu nggak bisa bunuh saya. Ya. Terus orang itu diam lagi. Akhirnya udah beberapa lama sudah mau masuk ke dalam kota gitu. Lalu ada, kalau nggak salah ada persimpangan jalan atau apa ya. Lalu Terry Mize bilang begini, kamu pilih, kamu mau ikut saya ke kota atau kamu turun di sini. Ya. Lalu orang itu memilih turun di situ. Terus Terry Mize kasih jam tangannya dan dikasih duit. Kenapa kamu kasih? Ya pertama karena saya tahu kamu butuh ya.
dan kamu mau ambil itu dari saya dengan kekerasan, tapi tidak bisa. Tapi saat ini saya beri dengan sukacita. Sini saya doain kamu, didoain saudaranya. Lalu pergilah orang itu. Nah, saya punya pengalaman yang mirip seperti itu ya. Waktu itu saya punya satu komitmen ya, selama sebulan 100 hari ya. 100 hari saya berdoa di kantor saya, dan tiap pagi saya berbahasa roh di jalan ya. Dari sejak jalan dari rumah itu dengan sambil drive mobil saya berdoa minimal 1 jam ya, karena perjalanan ke kantor itu bisa 1,5 jam. Satu ketika sudah hari keberapa begitu ya, udah cukup lama, saya lagi jalan, saya ambil berbahasa roh sambil drive mobil, lalu ada orang dengan pakaian angkatan laut, dia mau pakai motor ya, dia mau motong jalan saya ya. Tapi saya sudah keburu masuk ya, dan saya di perempatan gitu, saya terus gitu. Rupanya orang ini agak marah gitu ya. Ya, dia merasa, saya lupa ya, kalau nggak salah ban depan motor dia tuh nyenggol bumper kiri ya, bumper belakang saya yang sebelah kiri. Lalu dia kejar mobil saya ya, dia memaksa saya untuk berhenti ya. Nah, saya masih berbahasa roh waktu itu. Ya, uralah mana terus kayak begitu. Saya nggak mau berhenti sebenarnya ya. Lalu dia turun dan dia bilang, "Oh Bapak, kita sama pemakai jalan, tapi Bapak kok tidak sopan motong jalan gitu." Nah, saya sedang berbahasa roh ya. Saya tidak mau terganggu sebenarnya, tapi mau nggak mau saya mesti berhenti waktu itu ya. Akhirnya dia ngoceh terus, dia bilang, "Bapak tidak sopan Bapak," dan sebagainya lah begitu ya. Lalu terus saya tiba-tiba mengulurkan tangan saya dan saya bilang, "Maaf Pak," ya. "Oh, ya saya maafin Pak, tapi coba lihat Pak." Dibilang, "Oh, ini motor saya kena mobil Bapak." Padahal itu motor ban depannya ya. Motor ban depan kena bumper belakang di sebelah kiri mobil saya. Kalau mau protes ya saya, karena berarti saya udah masuk duluan, dia yang masuk nabrak itu bumper belakang saya. Nah, karena dia terus, ujung-ujungnya dia mau minta uang sebenarnya. Akhirnya saya bilang begini, "Oke Pak, saya minta maaf. Sini saya doain Bapak." Saya tumpangin tangan kepalanya, saudara ya. Tumpang tangan, "Tuhan berkati orang ini di dalam nama Yesus, bla bla bla," pokoknya. Amin. Dan tiba-tiba dia kayak orang kaget gitu. Dia berhenti dan dia bilang, "Bapak siapa?" "Saya pendeta." "Oh maaf Pak." Lalu dia minta maaf ya. Dia dari kepercayaan yang lain, tapi dia bilang, "Saya punya ini Pak, sepupu juga ini Pak, orang Kristen Pak, dan dia baik dan bla bla bla," gitu. Lalu saya bawa buku waktu itu ya di mobil saya, buku apa saya lupa ya. Tapi terus saya bilang, "Oh enggak apa-apa, ya oke Pak, ya ini Pak, saya kasih buku buat Bapak baca-baca ya. Tuhan berkati Pak." "Oh iya Pak, mari Pak, selamat pagi ya, maaf Pak ya." Lalu dia pergi. Dia pergi tapi saya lihat mukanya agak asem gitu. Rupanya dia mau meres saya tapi tidak berhasil. Nah, saya belajar di situ ya. Ada kuasa yang bekerja. Iblis itu kita yang mesti lawan ya. Kita nggak bisa bilang, "Tuhan tolong usir iblis ini." Nggak seperti itu. Matius 28 ayat 19 dan 20, amanat agung, Yesus berkata, ya, "Kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Ya. Lalu dia bilang, "Aku membackup kamu. Karena kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi pergi, aku backup kamu. Kamu yang mesti beritakan Injil, kamu yang doakan orang sakit, sembuhkan orang sakit, kamu tumpang tangan, kamu lawan itu, kamu exercise, kamu harus lakukan hal itu. Nah saudara, ini pelajaran seumur hidup ya. Tapi waktu kita lakukan, kita dengar kesaksian orang lain, itu meneguhkan. Nah pengalaman kita bersama Tuhan mungkin dalam praktisnya bisa beda, tapi prinsipnya sama ya. Dengar firman, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Waktu kita dengar firman Tuhan ya dan amin, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, kita pegang, kita akui, maka iman yang muncul kalau dengar firman itu akan menarik kuasa Tuhan ya, menarik anugerahnya, sehingga yang kita doakan, kita deklarasikan, itu akan terjadi dalam hidup kita ya. Enjoy ya. Pengalaman bersama Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Tapi jangan lupa kita juga mesti pegang firman Tuhan. Sebab Yesus berkata kepada orang-orang Saduki, "Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci
dan kuasa Allah. Ya, kuasa Allah berbicara soal pengalaman bersama Tuhan. Jadi kedua hal ini harus ada untuk kita bisa memahami firman Tuhan dan janjinya bagi kita. Amin.